Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sedikit akan sharing sebenarnya tentang bagaimana cara mengisi LK2 ya, atau lembar kerja untuk PPG tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai, mohon silahkan subscribe, kemudian like untuk channel kami sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi berkaitan tentang PPG selanjutnya. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing bagaimana sebenarnya untuk mengisi lembar kerja 2 ya, pada lembar kerja refleksi modul bidang studi ya, atau jurnal harian. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu nanti di dalam LMS akan dapat mendownload atau mengunduh ya tentang lembar kerja 2. Lembar kerja 2 ini nanti pertama-tama kita bisa mengisi judul modul kita ya, sesuai dengan modul Bapak Ibu sekalian. Ada 6 modul profesional atau modul bidang studi. Silahkan bisa diisi terlebih dahulu di situ. Kemudian juga kita bisa mengisi judul KB-nya ya, atau kegiatan belajarnya apa, kita bisa isi di situ. Di setiap modul itu ada 4 KB yang bisa kita isi. Kita bisa mengisinya sesuai dengan KB yang ada di modul kita masing-masing. Kemudian bagaimana cara mengisi respon dan jawaban yang ada di kolom berikut? Caranya adalah Bapak Ibu terlebih dahulu akan melakukan diskusi bersama teman-teman di satu kelas dan juga bersama dosen yang ada di kelas masing-masing. Kita ambil contoh, misalkan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi dari LK1 itu tentang memahami ya materi yang mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di sini ya tentang berdasarkan diskusi bersama rekan satu kelas misalkan, karena memang yang menjadi materi yang sulit itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, berbeda-beda antara Bapak Ibu dengan rekan-rekan yang lain di satu modul tertentu, itu berbeda-beda ya. Jadi bisa masalahnya untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan itu bisa materi yang satu gitu ya, untuk materi yang 2 misalkan, atau materi yang 3 dalam satu KB tertentu. Jadi silahkan ditulis hasil dari diskusi bersama rekan-rekan di kelasnya masing-masing ya, dan bersama dosen. Jadi semua mungkin kita identifikasi berdasarkan diskusi bersama rekan satu kelas, materi yang dianggap sulit gitu ya. Materi yang mengalami kesulitan adalah materi, disampaikan materinya Bapak Ibu. Materi yang pertama, kemudian materi yang kedua, kemudian materi yang ketiga, materi yang keempat, dan seterusnya sampai dengan selesai kira-kira materi apa saja yang dianggap sulit di situ. Kemudian di sini kita juga bisa menuangkan gitu ya, bisa menuangkan pemecahan masalahnya ya, pemecahan masalah materi
Yang pertama ya, adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan semua berdasarkan hasil dari diskusi yang ada di kelas kita ya. Apakah materi itu ketika sudah diskusi ditemukan sebuah pemecahan masalah? Apakah yang kita anggap sulit belum tentu oleh rekan kita satu kelas itu tidak sulit. Nah, catatan-catatan dari rekan kita terhadap materi yang kita anggap sulit itu bisa kita tuangkan di sini ya, bisa kita tuangkan ya bersama dengan bimbingan dosen nanti, sehingga kita bisa menguraikan ya materi yang tadinya kita anggap sulit menjadi tidak sulit gitu ya, karena sudah kita bahas dan kita diskusikan kepada rekan-rekan kita di satu kelas dan bersama dosen kita. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi. Pada prinsipnya hampir sama ya, hampir sama dengan apa yang sudah kita tuangkan di kolom yang pertama. Di kolom pertama tadi bicara tentang materi yang sulit. Di kolom yang kedua nanti kita juga bisa menyampaikan materi yang dianggap miskonsepsi ya, miskonsepsi ya. Kemudian hasil dari diskusi ini kita bisa tuangkan di sini. Kita bisa uraikan satu persatu ya. Kita bisa uraikan satu persatu materi-materi yang dianggap miskonsepsi tadi, sehingga tidak lagi menjadi miskonsepsi. Kemudian hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi berbasis masalah ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi hambatannya ini secara personal ya, secara individu Bapak Ibu bisa menuangkan di sini. Bisa menuangkan di sini apa yang dirasakan Bapak Ibu terhadap hambatan yang dialami selama pembelajaran pada modul tersebut ya. Ini Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Misalkan saya dalam kita bisa menuangkan seperti ini ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, hanya contoh uraian untuk menyampaikan hambatan-hambatannya. Ini bisa sifatnya personal, terutama bicara tentang kaitannya dengan yang ada di modul saat dibahas seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hal apa yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menuangkan di sini menurut Bapak Ibu hal apa yang dapat dilakukan gitu ya. Misalkan pada pembelajaran berikutnya gitu ya. Berikutnya agar sukses saya akan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan akan membaca modul lebih detail lagi, lebih teliti lagi gitu ya. Kemudian juga mencari literatur yang relevan gitu ya. Kemudian bisa juga mencari sumber-sumber yang lain, mungkin bertanya kepada yang lebih ahli gitu ya.
termasuk juga mungkin berdiskusi kepada mahasiswa yang lain, termasuk juga mungkin bertanya kepada dosen secara langsung. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu hanya contoh ya, ini hanya contoh saja menurut pandangan kami tentang bagaimana cara mengisinya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu juga bisa mendiskusikan poin-poin di lembar kerja 2 ini kepada dosen Bapak Ibu masing-masing, karena dosen Bapak Ibu masing-masing memiliki kewenangan yang cukup besar berkaitan dengan pelaksanaan PPG yang ada di kelas masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Bapak Ibu tetap semangat, semoga yang terbaik hasilnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.